Keluarga Kholidatun Nikmah, korban mutilasi di Ungaran, bisa jadi tak ingin melihat lagi tampang Imam Sobari, tersangka yang memutilasi korban. Bukan tanpa alasan, selain kini memutilasi korban, Imam Sobari juga dahulu mencabuli korban hingga hamil di luar nikah. Ia enggan bertanggung jawab hingga kemudian keluarga melaporkannya ke polisi. Imam Sobari kemudian mendapat hukuman penjara selama 6 tahun. Namun nyatanya kurungan jeruji besi tidak membuatnya menjadi manusia yang lebih baik. Setelah bebas, ia kembali menemui korban dan memutilasinya. Kapolda Jateng Irjen Pol Ahmad Lutfi ketika memimpin rilis kasus mutilasi di Semarang yang digelar di Mapolres Semarang menjelaskan Imam Sobari merupakan residivis kasus pencabulan terhadap korban. Aksi mutilasi dilakukan lantaran Imam Sobari sakit hati dengan korban. Aswirto, ayah dari korban, di Ungaran berbagi kisah sedihnya diperlihatkan bagian tubuh sang anak. Saat ditemui di rumahnya pada Selasa, ia masih menunggu kedatangan jenazah yang menurut kabar akan diberangkatkan hari ini dari Semarang. Saat ditemui di rumah duka, ayah korban terlihat menyambut kedatangan tamu maupun tetangga yang datang untuk mengucapkan bela sungkawa. Raut kesedihan masih terlihat jelas di wajah pria 45 tahun tersebut. Meskipun sesekali berusaha tetap tersenyum bahkan tertawa, namun pancaran kesedihan tidak bisa dihilangkan. Tangis Aswirto pun pecah saat bercerita mengenai musibah yang menimpa sang anak tercinta kepada camat, kepala desa, dan beberapa perangkat desa yang datang termasuk rekan media. Aswirto bercerita awalnya ia dan keluarga tidak diberitahu tentang apa yang menimpa sang anak. Pihak Polres Ungaran hanya menjemput ke rumah namun tidak secara jelas mengatakan apa tujuannya. Kemudian setelah tiba di Rumah Sakit Bayangkara Semarang, barulah di sana Aswirto diambil darah dan tak lama kemudian diberitahu oleh pihak Polres Ungaran bahwa sang anak menjadi korban mutilasi. Mengetahui peristiwa yang terjadi, Aswirto ditunjukkan organ tubuh sang anak, yaitu 2 buah tangan. Dan saat itu juga ia langsung lemas, terjatuh, dan nyaris pingsan. Sebagai seorang ayah, Aswirto mengaku sangat terpukul saat melihat sang anak hanya ada 2 buah tangannya saja. Aswirto menyebut pelaku mutilasi alias Imam Sobari setelah melakukan aksi kejinya sempat berkunjung ke rumah korban, tepatnya pada Minggu 24 Juli. Alasan pelaku berkunjung ke rumah korban karena ingin menemui anaknya yang merupakan hasil hubungan di luar nikah dengan korban. Namun saat pelaku datang ke rumah korban, Aswirto tidak ada di rumah karena sedang mencari keberadaan sang anak yang sudah beberapa hari hilang kontak. Dulunya saat korban masih bersekolah, ia sempat menjalin hubungan dengan pelaku. Kemudian terjadilah hubungan di luar nikah yang membuat korban hamil anak pelaku. Keluarga korban berusaha mencari jalan tengah atau meminta pertanggungjawaban, namun pelaku serta keluarganya menolak. Bahkan sampai 6 kali keluarga korban meminta pertanggungjawaban namun tetap tidak direspon, hingga akhirnya mengambil jalur hukum dengan melapor ke polisi. Sementara itu untuk suami korban, Aswirto mengatakan saat ini sedang bekerja pelayaran di Taiwan. Mengingat lokasi berada di laut, maka pihak keluarga belum bisa memberitahu sang suami mengenai apa yang menimpa korban sampai saat ini. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.